saya suka doain suami cepat mati setelah dia ketahuan selingkuh. Susah ikhlasnya. Gimana ya? Kenapa ibu nggak doakan supaya dapat hidayah? Kenapa supaya cepat mati? Kalau suami ibu mati, pintu surga ibu tertutup. Walaupun ada sumber-sumber lain, tapi suami itu luar biasa pintu surganya. Kalau ibu minta supaya dia mati, itu cuma dendam saja, Bu. Anggap Allah terima lalu mati. Apa yang ibu dapatkan? Tidak ada kecuali kepuasan. Ya, dendam saja. Tapi ibu doakan supaya dapat hidayah. Wudu di sejadah, sujud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan hidayah suamiku ya Allah, jauhkan dia dari kemaksiatan, ya. Pandu dia, tuntun dia, jauh dia dari komunitas yang buruk. Jadikan dia suami yang terbaik buat hambamu ini. Doakan kebaikan. Allah terima, Allah ubah dia, ibu panen pahalanya. Selama dia jadi baik, ibu panen pahala. Dan itu tugas pasangan sebenarnya. Bayangkan Bu, kalau semua pasangan seperti prinsipnya ibu. Setiap ada yang dia tidak suka atau terjadi hal seperti ini, kita doakan binasa. Mati semua orang banyak itu. Iya kan? Dan tidak ada kata-kata ikhlas dan susah ikhlas. Kalau ibu niatkan karena Allah pasti bisa. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya hati beliau sallallahu alaihi wasallam waktu harus diusir dari Mekah. Sampai beliau tuh mau tinggalkan Mekah mau ke Madinah, beliau sambil menghadap ke Mekah sambil mengatakan, demi Allah sungguhnya engkau adalah negeri atau kota yang paling aku cintai. Kalau bukan karena kaumku mengeluarkanku darimu, gitu, aku tidak akan keluar. Diusir dari kampung halamannya. Berdakwah yang benar tapi dianggap penyihir, penyamun dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Apakah Nabi SAW dendam dengan orang Mekah? Tidak. Bahkan orang Mekah keluar berapa kali. Di perang Badr terjadi perang dengan orang Quraisy. Di perang Uhud terjadi perang dengan orang Quraisy. Di perang Ahzab, perang Khandaq, pemimpinnya adalah orang-orang Quraisy. Ya. Berapa kali upaya mereka untuk menyerang kaum muslimin. Di kesepakatan Hudaybiyah, pada saat Nabi SAW mau umrah, ditahan oleh orang-orang Quraisy. Tidak boleh masuk tahun itu, tahun depan. Terpaksa harus pulang ke Madinah. Banyak perbuatan mereka yang menyakitkan hati, gitu kan. Belum lagi rumah Nabi SAW di Mekah, rumahnya Khadijah, rumah kenangan, cinta pertama Nabi SAW. Disitulah dia membangun rumah tangga dengan wanita yang paling dicintai, Khadijah radhiyallahu anha, wanita terbaik, pemimpin para wanita di surga, sebagaimana sabda Nabi SAW. Ada 4 wanita pemimpin di surga, Khadijah yang pertama, kemudian Fatimah anaknya, kemudian Maryam yang ketiga, ibunya Isa alaihissalam, kemudian ya Asia istrinya Fir'aun. Tapi pada saat Nabi SAW masuk pembebasan kota Mekah, beliau kumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Safa. Setelah berkumpul semuanya, maka Nabi SAW berkata kepada Quraisy, kira-kira apa yang akan saya lakukan pada kalian? Apa makna kalimat ini? Kalian tahu apa yang sudah kalian lakukan padaku? Usir dari kota Mekah. Nabi SAW di Mekah itu, ya, Bapak Ibu sekalian, terutama ibu yang bertanya ini, itu pernah sholat, leher beliau diinjak oleh salah satu tokoh Quraisy. Pernah sholat di waktu yang lain disirami kotoran unta sampai kotor semua, belepotan. Selalu diteriaki, penyihir, penyamun, pembohong, pendusta. Itu kondisi di Mekah. Puncaknya diusir dari kampung halamannya. Tambah lagi diperangi beberapa kali, setelah pindah ke Madinah diperangi lagi. Diserang, walaupun Nabi SAW menang dengan izin Allah SWT di perang Badr. Di perang Uhud pun, walaupun di tengah-tengah, di awal peperangan umat Islam menang, di pertengahan dikalahkan, lalu kemudian ada penyerangan atau pemburuan ya, Nabi SAW terhadap orang-orang Quraisy ke Hamrat Asad. Dan itu mereka tidak berani ketemu. Nah, dianggap muslimin menang sebenarnya. Perang Ahzab, perang Khandaq, Nabi SAW menang. 10.000 pasukan. 4.000 di antara mereka adalah pasukan Quraisy. 4.000 dari Qatafan. 2.000-nya campuran antara orang-orang Arab yang belum masuk Islam dan orang Yahudi dari Khaybar, dari suku Quraidah, suku Kainuqa dan Nadir. Lalu Nabi SAW bilang, apa kira-kira? Waktu mau umroh ditahan di Hudaybiyah,
Banyak hal yang menyakitkan. Di perang Uhud itu dibunuh paman Nabi SAW, Hamzah, dan dimutilasi. Hidungnya dipotong, dadanya dibelah, dicabut jantungnya, radhiyallahu anhu. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak pernah lihat Nabi menangis sekeras dan terisak seperti waktu dia melihat sallallahu alaihi wasallam jenazah pamannya Hamzah. Kaget ada orang buat seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW masuk ke Mekah, Bapak Ibu sekalian, dengan 10.000 pasukan. 10.000 pasukan, semuanya berkuda, semuanya bersenjata lengkap. Masuk ke Mekah. Ini kalau di alam peperangan, berarti sudah menguasai dengan militer. Orang Mekah tidak ada satupun yang bisa melawan pada saat itu. Masuk ke dalam kota mereka 10.000 ini, dan tidak ada sama sekali kekuatan orang-orang Quraisy. Kecuali kelompok-kelompok kecil, yang itu pun mereka tidak bisa buat apa-apa. Waktu sudah dikuasai. Ini sebenarnya seluruh wilayah Mekah jadi harta rampasan muslimin. Seluruh penduduknya juga jadi harta rampasan perang muslimin. Nabi SAW kumpulkan di gunung Safa, di bukit Safa. Kata Nabi SAW, "Hai Quraisy, kira-kira apa yang aku lakukan pada kalian?" Karena mereka tahu apa yang mereka sudah lakukan pada Nabi SAW. Menyakitkan sekali. Mereka lalu mohon-mohon, "Ya Rasulullah, hai Muhammad." Mereka tidak bilang Rasulullah, mereka mengatakan, "Hai Muhammad, sungguh engkau adalah orang yang baik yang kami kenal, engkau punya hubungan kerabat dengan kami." Dan memuji Nabi sampai mereka mengatakan, "Tolong lepaskanlah kami. Ya, berbuat baiklah pada kami." Maka Nabi SAW menunjukkan akhlak yang mulia. Ini yang perlu kita teladani, wahai muslimin. Beliau mengatakan, "Pergilah, kalian semua sudah bebas." Sampai ada sahabat yang sempat mengatakan, "Hari ini hari pembalasan, pembantaian Quraisy." Kata Nabi SAW, keliru. Hari ini justru hari pemaafan dan hari kemuliaan buat Quraisy. Coba. Yang terjadi apa? Satu Mekah masuk Islam gara-gara akhlak Nabi SAW. Itu yang diajarkan. Itu yang diajarkan. Jadi banyak yang menyakitkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat Aisyah anaknya, Ummul Mukminin radhiyallahu anha dituduh berzina. Salah satu yang menuduh berzina itu dari 3 orang ini yang dicambuk akhirnya. Ada Hamla binti Jahash, ini ipar Nabi SAW, adiknya Zainab binti Jahash atau saudaranya. Kemudian ada Hassan bin Thabit, ini penyairnya Nabi, dan ada ya, Miftah, ada juga mengatakan Muslim bin Abi Muslim. Ada 2 orang, 2 nama, kurang lebih ini. Ya. Ini adalah sepupunya Aisyah atau sepupunya Abu Bakar gitu. Orang hadir di Badar. Dia ikut-ikutan juga nyebarin gosip itu. Waktu Abu Bakar tahu, Abu Bakar marah. Kau ini sudah saya biayai. Terus kau fitnah lagi sepupumu sendiri. Maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan bantu kau lagi. Gosip disebarin kalau Aisyah berzina sama Safwan. Padahal sebenarnya tidak. Dan yang sebarin lucunya, ini sepupunya Aisyah dan juga ini adalah orang yang dibiayai oleh Abu Bakar hidupnya. Maka Abu Bakar bersumpah atas nama Allah, tidak akan memberikan lagi bantuan. Marah total. Wajar, manusiawi kan. Tapi apa yang terjadi? Allah SWT turunkan firman-Nya. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Tidak maukah kalian dengan kalian memaafkan, maka akan Allah maafkan kesalahan kalian? Itu turun kepada Abu Bakar, kata ulama tafsir. Maka Abu Bakar mengatakan, tentu wahai Tuhan kami, aku akan mengejar ya, pengampunanmu. Maka dia pun memaafkan sepupunya Aisyah tadi, atau mungkin posisi ponakannya dia, kemudian mengembalikan bantuannya. Dalam beberapa riwayat atau athar dikatakan dia mengatakan, aku tidak akan berhenti membiayaimu sampai kau mati setelah turun firman Allah ini. Menyakitkan kan? Tapi mereka bisa lakukan itu. Dan Islam yang mengajarkan itu. Islam tidak membolehkan dalam kamus seorang Muslim, tanda kutip, dendam, putus asa. Nggak ada ini. Yang ada, memaafkan, meridhoi, berbagi, berbelas kasih. Ya. Itu yang ada. Jadi jangan doakan mati. Doakan dapat hidayah. Begitu saja. Atau ibu pisah. Udah biarin dia sama selingkuhnya. Ibu berdoa sama Allah supaya ibu dikasih suami yang lebih baik. Itu bisa. Itu saran kami. Ya. Allahu a'lam. Itu yang kami ketahui. Gambaran dalam Islam. Semoga Allah berikan ibu yang terbaik.